Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Aulia dengan NIM 2305076009 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mula Warman angkatan 2023 kelas A. Baik, langsung saja di sini saya akan menyampaikan materi mengenai ketidaklangsungan puisi dan latar belakang sosial budaya. Ketidaklangsungan puisi. Ketidaklangsungan puisi dalam puisi merujuk pada penggunaan, kemudian bahasa yang tidak langsung dan seringkali menyimpang dari cara berkomunikasi sehari-hari. Ketidaklangsungan ini menciptakan jarak antara bahasa puisi dan bahasa biasa, sehingga memerlukan penafsiran lebih mendalam. Ada beberapa ciri ketidaklangsungan dalam puisi. Yang pertama ada metafora dan simbolisme. Penyair sering menggunakan metafora atau simbol untuk menyampaikan gagasan dengan cara yang tidak langsung. Pembaca harus menafsirkan makna yang tersembunyi di balik simbol atau perbandingan yang digunakan. Kemudian ciri yang kedua ada bahasa figuratif. Penggunaan majas seperti hiperbola, personifikasi, atau ironi yang menciptakan makna yang lebih kompleks dari sekedar kata-kata literal. Kemudian yang ketiga ada penghematan bahasa. Puisi cenderung menggunakan bahasa yang padat dan efisien, sehingga makna dihasilkan dari sedikit kata, tetapi dengan penafsiran yang mendalam. Kemudian yang keempat ada ambiguitas. Puisi seringkali memiliki makna ganda atau makna yang terbuka bagi berbagai penafsiran yang membuat pembaca berhadapan dengan kemungkinan makna yang berbeda. Materi selanjutnya adalah latar belakang sosial budaya dalam puisi. Latar belakang sosial budaya sangat mempengaruhi penciptaan dan pemahaman puisi. Puisi tidak hanya mencerminkan pengalaman pribadi penyair, tetapi juga kondisi sosial, politik, dan budaya di mana penyair hidup. Latar belakang sosial budaya dapat mencakup yang pertama ada kondisi sosial. Pengalaman hidup masyarakat pada zaman tertentu dapat tercermin dalam puisi, seperti ketidakadilan, penindasan, atau perjuangan kelas. Puisi bisa menjadi alat kritik sosial atau sarana untuk menyuarakan protes terhadap kondisi masyarakat. Kemudian yang kedua ada budaya dan nilai-nilai tradisional. Tradisi dan nilai-nilai yang dianut dalam suatu masyarakat sering muncul dalam puisi, baik dalam bentuk penghormatan terhadap adat istiadat, agama, atau pandangan hidup lokal. Bahasa, gaya, dan tema puisi sering dipengaruhi oleh nilai-nilai tersebut. Kemudian yang ketiga ada situasi politik. Penyair seringkali bereaksi terhadap situasi politik di sekitar mereka. Misalnya dalam konteks penjajahan, perang, atau pemerintahan yang represif, puisi bisa menjadi alat untuk mengungkapkan kritik terhadap pemerintah atau perlawanan terhadap penindasan. Kemudian yang keempat ada pengaruh globalisasi. Pada era modern, pengaruh budaya global juga menjadi bagian penting dalam penciptaan puisi. Penyair dapat mencerminkan dilema antara nilai-nilai tradisional dan modernitas yang dibawa oleh arus globalisasi. Contohnya, puisi karya Chairil Anwar banyak menggambarkan semangat perlawanan terhadap penjajahan di Indonesia yang mencerminkan kondisi sosial politik pada masa itu. Selain itu, penggunaan simbol-simbol budaya lokal dalam puisi-puisi modern Indonesia juga mencerminkan latar belakang sosial budaya yang kaya. Ketidaklangsungan dalam puisi dan latar belakang sosial budaya berperan penting dalam membentuk puisi sebagai karya sastra yang kompleks dan karya makna. Pembaca yang memahami konteks sosial budaya akan lebih mampu menangkap pesan tersembunyi di balik ketidaklangsungan bahasa puisi. Baik, sekian penjelasan materi mengenai ketidaklangsungan puisi dan latar belakang sosial budaya yang barusan saya jabarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.